kita ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, sekarang kami ingin mendengarkan cerita dari Maha Guru kami, Bapak Virguna Bagus Oka, yang senantiasa semangat selalu beliau mengawal kita dan akhirnya perjuangan ini berhasil. Kami persilahkan Pak. Eling Pak Bagus, waktu 10 menit. Matur suksema. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Terus terang, saya tidak tahu, di awal sekali saya bertanya, waktu diminta sebagai saksi ahli oleh Pak Sari. Saya bertanya kenapa mesti saya? Saya sudah lama meninggalkan perbankan. Ternyata beliau ini cukup jeli, dia lihat sejarahnya. Memang betul, saya di perbankan itu berkecimpung hampir 20 tahun sebelum saya pensiun. Pada saat 20 tahun, lebih banyak saya bergelutnya di menangani perbankan yang bermasalah. Waktu itu kita kenal namanya istilahnya 16 Systemic Important Bank. Sampai saya harus menempatkan dan mengatur tenaga-tenaga saya dengan mengawasi 16 bank besar secara intensif. Sampai menangani restrukturisasinya bank-bank besar dan menengah yang mempunyai implikasi terhadap sistemik kolapsnya perbankan sebelum tahun 98. Dan sampai terjadinya 98 itu sudah 15 tahun yang lalu kurang lebih. Saya ikut membidani salah satu menangani perundang-undangan Undang-Undang Nomor 10 tahun 98, berikut yang sebelumnya yang Undang-Undang Nomor tahun 92. Nah, dengan jelinya Pak Sari tahu persis bagaimana track record saya menangani perbankan sampai saya pindah ke Bali tahun 2007. Dunia saya sebetulnya di penanganan bank-bank bermasalah. Saya tahu persis sejarahnya. Saya bilang ini kok ada sesuatu yang coincidence. Saya refleks lagi kembali. Karena begitu terjadi pandemi 2019 saya sudah duga ini tidak mungkin perbankan ini bisa bertahan. Walaupun pemerintah telah mengumandangkan ada relaksasi. Relaksasi tanpa ada pemberian likuiditas atau buffer kepada perbankan mustahil. Ini yang paling lama bertahan setahun sudah bagus. Hanya relaksasi pengulangan tapi tanpa ada likuiditas tidak mungkin. Makanya pada saat Bank Indonesia berpisah dengan OJK, saya yang paling concern saat itu. Karena apa? Fungsi lender of the last resort-nya hilang. Karena OJK terus terang tidak mungkin mengeluarkan lender of the last resort. Liquidity terhadap terjadi bila terjadi ada hentakan terhadap sistem perbankan kita. Tapi itulah sejarah, karena harus sudah berjalan. Nah, dengan OJK sebagai otoritas pengawas, tidak lagi punya fungsi sebagai pendamping, sepertinya advisor. Fungsi pengawas itu hanya controlling, tapi sistem advisornya harus ada dengan peralatan lender of the last resort tadi. Makanya ampun ini, BPR waktu itu mau bersikeras untuk memisahkan, tambah jauh ini OJK dengan Bank Sentral. Koordinasi pun makin panjang. Saya pikir ini berat sekali. Saya pun tidak mungkin kalau walaupun ditaruh di OJK nggak mungkin menangani tanpa punya kewenangan untuk liquidity, untuk membantu backup likuiditas perbankan jika terjadi hentakan. Nah, kegalauan ini terus muncul. Gayung bersambut ketika diminta untuk menjadi saksi ahli. Saya pikir ini nothing is coincidence. Apalagi ada inisiator dari Bank Lestari yang cukup punya tenaga dan kemauan dan kesungguhan, ya saya bilang saya siap. itu latar belakangnya kenapa saya harus hadir walaupun saya sudah lama meninggalkan perbankan dan kebetulan saya juga
sempat membantu ikut di manajemen bank yang sakit. Nah ini mungkin Pak Alex sama teman-teman tahu, saya ikut di salah satu bank yang sakit, bank yang saat itu rugi. Saya kenapa mau? Teman-teman sampai menanya, kenapa you mau? Saya ini anggap sebagai ujian. Bank itu saat itu ruginya 140 M. Bagaimana mungkin bisa jadi bank sehat? Bank normal, tidak mungkin. Tapi saya dengan tekad, ini sebagai latihan. Saya masuk di sana. Dengan mencoba melakukan apa yang bisa harus dilakukan. Ternyata ownernya tidak ingin komitmen untuk injek terhadap banknya, terhadap apa kita lakukan dengan solusi menjual bank. Itulah salah satu untuk melatih. Dengan sebagai praktisi di perbankan, makanya saya makin siap untuk membantu Pak Marisari waktu itu meminta saya sebagai saksi ahli. Itulah karena saya mengikuti latar belakang bagaimana undang-undang itu dibuat, bagaimana praktek menangani bank bermasalah, dan bagaimana saya mengikuti perkembangan selanjutnya, saya menyatakan siap untuk mengikuti, untuk memperjuangkan. Itu saja sebetulnya. Dan kebetulan saya juga kulunun sama OJK bahwa saya akan melakukan ini. Sehingga dalam perjalanannya pun menjadi lebih mudah. Saya juga surprise juga. Tadi sudah diumumkan dari 9 yang mengajukan, 1 yang disetujui. Ini luar biasa nih buat perbankan kita, terutama Bank Perkreditan Rakyat. Luar biasa, tepuk tangan buat Pak Virguna. Sebetulnya intinya ya, di pasal 12A ayat 1 di undang-undang itu. Sebetulnya saya tahu persis kenapa tidak dimunculkan BPR saat itu di pasal kedua. Karena itu masih kita konsentrasi kepada big bank. Jadi too big to fail. Karena BPR saat itu hanya sekian persen dari perbankan dianggap tidak material saat itu. Tapi tetap itu sebagai poin yang harus masuk. Karena bank, karena BPR juga bank yang menghimpun dana dan menyalurkan dana. Cuman ya berikutnya mungkin karena dianggap tidak material dan seterusnya, karena masih fokus 16 bank besar, sehingga kelupaan untuk memunculkan hal itu. Kira itu mungkin masalah. Baik, terima kasih Pak Bagus. Ya, terima kasih. Jadi, beliau yang tahu marwah daripada roh undang-undang itu sendiri. Jadi semoga ke depan dengan hadirnya judicial review ini, hal-hal yang berkaitan kesetaraan BPR dengan bank umum sudah mulai dipikirkan. Jadi jangan dibilang kecil dong Pak, 12 triliun itu adalah besar Pak. Buat BPR di Bali saja Pak. Ya. Itu. Sedikit lagi yang penting, ini mungkin Bapak Agung Rey yang sangat didengar di Komisi 11 ya Pak ya. Ini mungkin ada ke depannya. Ini pemisahan BI dan OJK ini perlu dilihat kembali agar otoritas jasa keuangan ini mempunyai alat untuk melakukan untuk melakukan upaya-upaya menyehatkan bank secara real. Kalau memang perlu diinjek ya harus dia injek. Tapi tentu dengan prinsipnya Pak Prof. Ramanto ini selalu tarif itu, transparansi, akuntabilitas, responsibility, independen dan fair. Nah ini yang tidak mudah memang. Saya kira itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Santi. Luar biasa Pak Bagus. Jadi beliau telah mengantarkan Pak Ampunang berhenti sampai di sana Pak. Lunas Tulung dandanin kami semua sehingga bisa mendapatkan kesetaraan seperti apa yang Pak telah perjuangkan ini Pak. Jangan pernah berhenti Pak. Dan message yang terakhir Bapak, jadi sudah disampaikan kepada beliau dan beliau sudah mencatat pada saat pertemuan kita dengan forum PSP kemarin, tempo hari kalau tidak salah di bulan Mei ya Pak Prof ya. Jadi sudah banyak catatan itu nanti akan kita bahas pada saat rakerda Pak. Butir-butir daripada pendapat nanti. Jadi sebagian mungkin ini sudah menjadi semangat kita, energi kita untuk kita berkolaborasi untuk menguatkan industri BPR. Terima kasih Pak, luar biasa.